Dia istrimu, tanya Radit basa-basi. Sekarang antar aku pulang, tita Aksa. Aku mengantarmu pulang, kau bisa minta bantuan istrimu kan, ujar Radit. Fisioterapi hari ini sudah selesai, jika ada sesuatu bisa hubungi pihak rumah sakit, ucap salah satu dokter, dan setelah itu semua dokter berpamitan pergi termasuk dokter Agam. Setelah melihat kepergian semua dokter, Radit meminta Claudia untuk mendorong kursi roda Aksa, tapi lagi dan lagi dihalangi oleh Aksa. Tidak perlu melakukan apapun untukku, kau ini hanya modis di depan semua orang. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, ketus Aksa di saat Claudia berjalan menuju suaminya. Niatku baik, tuan suami. Aku sama sekali tidak pernah modus atau pencitraan. Aku mau membantumu dengan ikhlas, jawab Claudia setelah sekian lama terdiam. Lagi pula dia istrimu, dan Claudia lah yang pantas membantumu, bukan aku, Aksa. Kini giliran Radit bicara. Dia tidak pantas jika dia istriku. Kenapa dia meninggalkanku di saat aku fisioterapi diikuti oleh dokter gila itu? Aku tahu, semua itu trik mereka agar bisa bertemu. Tuduh Aksa membuat Radit sedikit tersulut emosi. Aksa, asal kau tahu, Claudia meninggalkanmu karena... Kak Radit, panggil Claudia menggelengkan kepalanya lirih. Radit menghembuskan nafasnya kasar. Kamu beruntung mempunyai istri seperti Claudia, Sa. Dia wanita yang baik. Tidak sepantasnya kamu bersikap kasar padanya, ucap Radit. Aksa tersenyum sinis saat mendengar pernyataan dari sahabatnya. Ada apa denganmu, ha? Kenapa kau bisa menyimpulkan seperti itu? Apa jangan-jangan terkena sihirnya? Sindir Aksa. Seharusnya dia yang beruntung mempunyai suami sepertiku. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku memberi kekayaan yang sebelumnya tidak pernah didapatkan. Bukankah kau bahagia menjadi istriku? Tanya Aksa. Iya tuan suami, aku bahagia selagi kau terus bahagia juga, jawabnya sembari melihat kepalan tangan Radit. Kak Radit, aku tidak mau membuat masalah lagi, jadi aku lebih baik mengalah, batin Claudia. Andai kau tahu yang sebenarnya, Sa, pasti kau merasa bersalah karena menuduh istrimu yang tidak-tidak, batin Radit. Kenapa kau diam saja? Cepat bantu aku, tita Aksa pada Radit. Dengan terpaksa, Radit mendorong kursi roda Aksa keluar rumah sakit. Di sepanjang jalan melewati lorong, Aksa terus memainkan ponselnya untuk memantau perkembangan perusahaannya. Radit meminta Claudia untuk menjaga Aksa di depan lobi rumah sakit. Jaga Aksa, aku mau mengambil mobil, pintanya. Iya kak, jawab Claudia. Setelah melihat kepergian Radit, Aksa menoleh dan menatap Claudia sekilas. Kau tahu, aku tidak pernah mau kalah dengan mereka, ucapnya membuat Claudia kebingungan. Mereka siapa tuan suami? Tanya Claudia bingung. Dengan pasangan yang baru saja kita lewati, mereka baru saja dikaruniai seorang anak, jelas Aksa. Lalu apa arti ucapan tuan suami yang tak mau kalah dengan mereka yang dikaruniai anak? Batin Claudia. Pasang telingamu baik-baik dan jawab pertanyaanku. Tapi jika kau bosan hidup denganku, maka aku tidak segan-segan. Tuan suami, aku mendengarkanmu. Dan aku mau melakukan apapun untukmu, asalkan kau tidak terus-terusan marah padaku, potong Claudia. Bagus, seorang istri harus menuruti semua perintah suaminya. Maka dari itu, nanti malam, aku tidak mau tahu. Kau harus melakukan kewajibanmu sebagai istri. Satu hal lagi, jangan sampai orang-orang tahu kalau aku baru menyentuhmu malam ini. Cukup hanya kita saja yang tahu, ujar Aksa. Malam ini? Tapi aku sedang halangan, tidak mungkin aku menuruti semua permintaan tuan suami, batin Claudia. Pakailah pakaian yang berwarna. Tapi aku tidak bisa tuan suami, jawab Claudia memotong ucapan suaminya. Aksa tersulut emosi saat mendengar penolakan dari istrinya. Kau mulai berani melawanku, Pekik Aksa, membuat semua orang yang berada di sekitarnya menatapnya. Claudia menundukkan wajahnya. Tuan suami, bukan seperti itu. Aku bukan menolakmu, tapi aku... Alah, jangan banyak alasan. Intinya aku tidak mau tahu, malam ini kau harus siapkan dirimu untukku. Bila perlu, kau pergi ke salon untuk mempercantik dirimu, potong Aksa. Tapi tuan suami, aku tidak bisa karena aku... Tintin, terdengar suara klakson mobil yang
parkir tepat di hadapannya. "Pasti aku sudah mengganggu kalian mengobrol ya?" tanya Radit yang baru saja keluar dari mobil. "Bantu aku," Tita Aksa pada sahabatnya. "Oke," jawabnya kemudian mengangkat tubuh Aksa masuk ke dalam mobil. Claudia melipat kursi roda suaminya dan meletakkannya di bagasi. "Aku belum selesai bicara, Tuan Suami. Bukan aku menolak, tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku sedang halangan," batin Claudia. "Ayo Claudia masuk," Tita Radit saat melihat istri sahabatnya melamun. Claudia tersadar dari lamunannya dan bergegas masuk ke dalam mobil. Akhirnya mobil yang dikendarai Radit berjalan meninggalkan rumah sakit. Di sepanjang jalan, Claudia selalu memikirkan cara untuk menyampaikan hal ini kepada suaminya tanpa suaminya marah padanya. "Kalian sudah akur?" tanya Radit memecahkan keheningan di mobil. "Diamlah, kau fokus saja menyetir," ketus Aksa. "Is, jangan terlalu ketus, nanti wajahmu cepat tua dan kau mau melihat istrimu awet muda, tapi wajahmu terlihat seperti kakek-kakek," sindir Radit. Claudia menatap sekilas punggung Radit. "Jantungku berdetak 2 kali saat dekat dengan Kak Radit, dan aku tidak merasakan apapun saat berada di samping Tuan Suami. Apa itu tandanya kalau aku mulai menyukai Kak Radit, sahabat suamiku sendiri?" batin Claudia. "Kenapa diam saja, Claudia?" tanya Radit membuat Claudia tersadar. "Aku lihat kau melamun terus," sambungnya lagi. "Aku tidak apa-apa, Kak," jawab Claudia. "Malam ini kita ada acara berdua dan kau jangan sekali datang ke apartemenku tanpa mencet bel," ujar Aksa memberi peringatan pada Radit. "Malam ini? Baiklah, aku tahu apa yang akan terjadi di malam ini," jawab Radit dengan senyum nakalnya. Claudia meremas ujung pakaiannya. "Tidak, semua ini tidak boleh terjadi. Aku tidak bisa melakukan ini dengan Tuan Suami," batin Claudia. Setelah mobil yang dikendarai Radit membelah jalanan, kini mobil tersebut sudah terparkir mulus di depan lobi apartemen. Claudia mengeluarkan kursi roda suaminya dan Radit menggendong tubuh Aksa. "Aku antar kalian atau cukup sampai di sini saja?" kode Radit. "Pergilah, Tita Aksa." "Baiklah, aku akan pergi," jawab Radit kemudian melambaikan tangannya. "Aku pergi," sambungnya lagi yang masuk ke dalam mobil. Claudia tersenyum tipis saat melihat mobil Radit berjalan menjauhinya. "Tuan Suami, aku tidak bisa. Sekali lagi kau menolakku, aku tidak segan-segan bersikap kasar," ancam Aksa membuat Claudia diam 1000 bahasa. "Cepat dorong kursi rodaku dan antar aku sampai unit apartemen," ditanya lagi. Claudia mendorong kursi roda suaminya menuju lift. Setelah pintu lift tertutup, terlihat jelas sekali gerak-gerik Claudia yang gelisah. Apa yang dikatakan Radit benar. Aku harus bisa memberikan sesuatu yang berharga. Maka aku akan membuatkan cucu untuk ayah. Cucu yang aku buat sendiri, batin Aksa. Ting, pintu lift terbuka. Claudia langsung mendorong kursi roda suaminya keluar lift menuju unit apartemen. Setelah pintu apartemen terbuka, Claudia mendorong kursi roda suaminya masuk ke dalam apartemen. Halo Novelers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivi Toloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian dan semangat Mimin untuk